Puji Tuhan, Shalom dan selamat pagi buat jemaat Tuhan dan para pemirsa yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan lewat ibadah live streaming, di mana hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian, mari siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami ini Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau suci kuduskan hati kami Tuhan, agar kami layak menaikkan pujian penyembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati jemaat Tuhan, serta pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Tuhan, teman-teman kami yang sedang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami semua Tuhan, agar kami layak beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami persatukan iman percaya kami Tuhan. Kami mau tolak kuasa mereka hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu ambil acara dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Dan kita percaya hanya Yesus yang layak kita puja, dan hanya Yesuslah yang layak kita sembah. Dan kita angkat pujian yang berkata, Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja, kami
kasih buat pagi hari ini, anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Kami siapkan hidup kami saat ini untuk dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, teman-teman Facebook yang sementara ikut dengan siaran ini. Aku berdoa Roh Kudus, jamah mereka, urapi. Bahkan Tuhan Yesus, Kau berkati mereka, sehingga pagi hari ini mereka diberkati lewat ibadah bersama-sama dengan kami. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat dan wahyu mengurapi hamba-Mu, sehingga kami mendengar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Pagi hari ini senang sekali kita bisa berjumpa bersama dengan kami di tempat ini. Dan saya yakin jemaat-jemaat yang ada di rumah, saudara tetap mengalami berkat Tuhan. Nah, pagi hari ini kita lagi beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan ini merupakan peringatan yang sangat luar biasa untuk kita lebih mengalami Tuhan, mengalami janji Tuhan, dan hidup semakin bersemangat bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-6. Ini cerita tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 mulai, dan kita akan baca sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dengan judul di sana Yesus terangkat ke surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah Bapak Ibu Saudara, inilah cerita peristiwa bagaimana firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, menceritakan bagaimana Yesus naik ke sorga setelah dia mati, hari ketika dia bangkit. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada semua orang yang mengikut dia. Dan hari ini kita merayakan bagaimana dia naik ke surga. Nah pagi hari ini kita akan belajar ya, makna peristiwa, poin-poin apa saja yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, dan harus kita tahu tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Saudara, poin yang pertama yang harus kita cermati bahwa kenaikan Yesus ke sorga akan memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk datang kepada kita semua. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke sorga membuat Roh Kudus turun, membuat Roh Kudus datang kepada kita. Yohanes pasal 14, 15 dan 16 di sana sangat jelas menggambarkan bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan naik ke surga dan dia akan memberikan penghibur, dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini diberikan kepada kita ketika dia naik ke surga. Dan saudara, tugas Roh Kudus itu luar biasa.
Dia menolong saudara dan saya, dia menghibur saudara. Nah, saya bahas tentang menolong pertama. Roh Kudus diberikan kepada kita ketika dia naik ke surga untuk menolong kita semua. Menolong Bapak Ibu Saudara, menolong saudara dan saya, menolong masalahmu, menolong persoalanmu, menolong kegalauanmu, menolong stresmu, menolong kebimbanganmu, menolong hal-hal yang negatif dalam hidupmu, menolong usahamu, menolong keluargamu, menolong anak-anakmu, menolong istrimu, suamimu, menolong masalah apapun, persoalan apapun yang kita alami. Dan Roh Kudus itu dia sanggup menolong kita. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus untuk menolong kita. Kenapa dia menolong kita? Kenapa Yesus memberikan Roh Kudus untuk menolong kita? Karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tuhan memberikan penolong yang lain. Yang kata Yohanes pasal 16, penolong yang lain yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita ketika dia naik ke surga. Jadi poin yang pertama, dia berikan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh pertolongan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mari kita bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah mitra kita, Roh Kudus itulah teman kita, Roh Kudus itulah sahabat kita. Bahkan Roh Kudus bukan hanya sekedar itu, dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita untuk menolong semua masalah dan persoalan kita. Yang berikutnya adalah Roh Kudus itu menghibur. Nanti Bapak Ibu Saudara baca Yohanes 14, 15, 16. Karena kalau saya baca satu-satu ayat saja tidak terlalu menarik, ya. Paling bagus kita baca keseluruhan dari pasal-pasal itu. Tapi saya ambil kata-kata intinya. Tadi yang pertama dia menolong. Kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menghibur kita. Menghibur kita. Karena kenapa saudara? Kita manusia penuh dengan luka-luka hati. Luka-luka batin. Kita banyak sekali dikecewakan oleh manusia. Kita dikecewakan oleh situasi. Kita dikecewakan oleh keluarga. Kita dikecewakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Kita dikecewakan oleh orang-orang dekat kita. Sehingga hati kita penuh dengan kekecewaan, kesedihan, kesusahan dan sebagainya. Nah saudara, kalau kita mengalami itu maka kita sulit untuk berhasil. Makanya ada ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tuhan menyuruh kita untuk bergembira. Tetapi untuk bergembira itu butuh proses. Itu tidak gampang saudara. Untuk bergembira di masa kita diberkati, oke, sangat mudah. Tapi untuk kita bergembira, saudara, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, itu merupakan perjuangan yang sangat tidak mudah. Dan Tuhan tahu kesusahan manusia, makanya dia beri Roh Kudus untuk menghibur saudara. Makanya orang Kristen walaupun ada masalah, orang yang beriman kepada Yesus, walaupun punya persoalan, dia tetap bisa tersenyum. Dia bisa tertawa. Kenapa? Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita yang selalu menghibur kita. Lihat. Jadi tugas Roh Kudus yang kedua adalah menghibur saudara dan saya. Yang ketiga, di dalam Yohanes 14, 15, 16, intinya yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menginsafkan kita dari segala dosa kita. Kita manusia terlalu banyak kekurangan, kita manusia terlalu banyak kelemahan. Kita terlalu banyak hidup kompromi dengan kedagingan kita. Dan kadangkala manusia tidak tahu bahwa dia sudah berdosa. Dia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan mungkin ya. Karena kita berkata akibat dosa dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang seperti Saul. Dia sudah kehilangan pengurapan. Dia sudah kehilangan Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia sudah kehilangan minyak saudara. Tetapi ada banyak orang yang tidak tahu mengerti bahwa dia sudah kehilangan semua itu. Dan Tuhan mengerti ya keterbatasan manusia, makanya dia berikan Roh Kudus kepada kita untuk menginsafkan kita. Kadangkala saudara, hidup kita sulit untuk kita atur diri kita sendiri. Orang lain untuk mengatur kita pun sulit, untuk menegur kita pun sulit. Tetapi Roh Kudus dia punya sesuatu yang luar biasa ketika dia menegur kita. Dia menginsafkan kita. Dan tugas Roh Kudus ini sangat luar biasa. Dia menginsafkan kita. Bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus, berapa banyak dosa,
Berapa banyak pelanggaran, berapa banyak kesalahan yang kita tidak pernah akui di hadapan Tuhan. Padahal Alkitab berkata kalau kita datang mengakui dosa kelemahan kita kepada Tuhan, Tuhan yang setia, Dia akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi berapa banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sudah berdosa. Berapa banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti orang lain. Berapa banyak orang yang tidak sadar dia sudah membuat batu sandungan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang tidak sadar dia sudah banyak melanggar firman Tuhan. Padahal dosa berkata di dalam firman Tuhan berkata dalam Alkitab, dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang, begitu banyak dia melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, tapi dia merasa dia tidak berdosa. Dia tidak pernah melakukan pelanggaran akan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sudah jauh dari Tuhan, tetapi dia tidak merasa kalau dia sudah jauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya kata firman Tuhan masih bodoh sesuai dengan pengetahuannya. Dia tidak pintar, dia tidak menguasai firman Tuhan, tetapi dia merasa dia sudah pintar, dia sudah menguasai firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa begitu banyak kehidupannya yang menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, tapi mereka tidak sadar. Nah, disinilah perannya Roh Kudus. Ketika kita bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, kita bangun hubungan yang kuat bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan selalu datang menginsafkan kita. Kata insaf itu orang sadar, saudara. Dia menyadarkan kita. Kadang khotbah-khotbah pendeta itu belum terlalu mengena di hati kita. Tetapi ketika Roh Kudus datang, maka dia akan mengajar kita. Dia akan memberitahu kesalahan-kesalahan. Dia akan memberitahu pelanggaran-pelanggaran kita. Saya sedih melihat ada begitu banyak orang, hidupnya dia tidak pernah sadar akan dosa. Hidupnya tidak pernah sadar akan pelanggarannya. Dia merasa dia berbuat benar. Dia merasa dia berbuat baik. Tetapi sebenarnya kalau kita membiarkan Roh Kudus menginsafkan kita, membiarkan Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, berbicara di dalam hidup kita, maka Dia akan membongkar hati kita. Dia akan membongkar pikiran-pikiran kita yang tersembunyi, hati kita yang tersembunyi, rancangan-rancangan kita yang jahat. Roh Kudus akan membongkar semuanya sehingga kita kelihatan transparan di mata Tuhan. Saudara, dosa ketidaksadaran ini berbahaya. Kalau saudara baca Matius 7 ayat 21, apa yang terjadi di sana peristiwanya adalah ada sekelompok orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi akhirnya mereka ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa mereka ditolak? Alkitab berkata Tuhan tidak mengenal mereka, dan mereka datang kepada Tuhan dengan begitu banyak alasan. Mereka datang kepada Yesus dengan begitu banyak argumentasi. Mereka berkata, Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini, saya sudah begitu dengan Tuhan. Tetapi lihat, Tuhan tidak mengenal mereka. Ketika saya baca ayat itu, saya menemukan satu kebenaran. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa hidupnya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak orang yang sudah tidak sadar lagi bahwa hidupnya sudah tidak cocok dengan firman Tuhan, sudah tidak sama dengan firman Tuhan. Nah, makanya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk Roh Kudus menginsafkan kita manusia. Mari kita bangun hubungan dengan Roh Kudus lebih intim, maka Roh Kudus akan memberitahukan. Ketika engkau berbicara mana yang benar, mana yang betul, Dia akan kasih tahu. Ketika kita bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus akan beritahukan pikiranmu yang benar, pikiranmu yang salah, Dia pasti akan kasih tahu. Seluruh hidup kita yang benar maupun yang tidak benar, Roh Kudus mampu memberitahukannya di hati ini. Roh Kudus mampu memberitahukan kepada kita. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, susahnya kita hidup kudus. Ya, saya bilang susah karena kadang kita tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Kita tidak mau hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Makanya kitab Roma berkata, kalau hidup kita menuruti daging, pasti kita mati. Tapi kalau kita hidup menuruti Roh Kudus, maka kita akan hidup. Pertanyaannya, seberapa banyak orang Kristen yang mau hidup seturut dengan Roh Kudus, tidak seturut daging? Seberapa banyak
Orang yang membiarkan hatinya, hidupnya, Roh Kudus datang berbicara, menegur, menginsafkan hidupnya. Dan seberapa banyak orang mau terbuka hidupnya untuk Roh Kudus datang membongkar hidupnya, supaya hal-hal yang tidak benar diselesaikan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dihancurkan dan digantikan dengan kebenaran ilahi. Inilah fungsi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga membuat Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menginsafkan kita dari segala macam dosa dan pelanggaran kita. Saudara, dosa dan pelanggaran adalah masalah utama manusia yang harus kita bicarakan setiap hari. Saya baca firman Tuhan ini, kenapa Roh Kudus diberikan untuk hal itu, saudara? Karena ini penting. Kalau Roh Kudus tidak menginsafkan kita, bahaya, saudara. Kalau Roh Kudus tidak pernah menyadarkan kita, bahaya. Orang berkatakan, Pak, ada pendeta-pendeta, ada hamba-hamba Tuhan. Orang bisa bertobat lewat mereka, ya memang bisa. Tetapi saya katakan terbatas. Saya pernah khotbah beberapa minggu yang lalu. Orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ketika ada di surga, dia minta kepada Abraham, kalau boleh Lazarus itu dibangkitkan dan dia pergi menginjili 5 saudaranya yang ada di rumah. Tapi Abraham berkata kepada orang kaya itu, di bumi ada kesaksian Nabi Musa, ada kitab nabi-nabi, di bumi ada firman Tuhan. Tapi lihat betapa manusia sulit untuk disadarkan. Kadang manusia sulit untuk disadarkan oleh pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala, pendeta, sulit untuk menyadarkan umat manusia. Jemaat-jemaatnya sulit untuk dibuat bertobat. Bisa banyak yang bertobat, saudara. Tapi banyak juga jemaat yang sudah tidak mau mendengar firman Tuhan dari pendeta-pendeta. Ini bahaya, saudara. Tapi mereka merasa mereka masih benar. Mereka merasa mereka masih suci. Mereka merasa masih melakukan firman Tuhan, saudara. Nah, inilah bahayanya. Makanya kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya dia bisa menegur kita, menginsafkan kita dari dosa. Saya katakan pendeta gembala terbatas, ya, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Pendeta dan gembala terbatas dengan caranya dia menyampaikan. Tetapi Roh Kudus dia tidak terbatas dengan caranya ketika dia menginsafkan manusia. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu peristiwa naiknya Yesus ke surga membuat Roh Kudus datang diberikan kepada kita untuk menginsafkan kita. Yang berikutnya, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, firman Tuhan mari kita baca ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita punya kuasa yang berikutnya. Dia menyertai kita dengan kuasa. Makanya ketika kita ada masalah, kita bisa berdoa dengan otoritas kuasa yang Tuhan beri, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa berkata kepada sakit penyakit sembuh. Kita bisa berkata kepada situasi yang tidak baik menjadi baik. Kita bisa berkata kepada gunung bisa teranjak dan ke laut, saudara. Kita bisa memakai otoritas Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita untuk kita mengalahkan masalah dan persoalan yang kita sementara hadapi. Karena apa? Tuhan berkata, Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga kita diberi kuasa. Sekali lagi, kuasa. Kuasa ini kalau bahasa aslinya, kalau kita belajar, itu diambil dari kata dinamit. Dinamit itu bahan peledak. Dan tujuan dinamit itu, dia ditaruh di tempat-tempat yang keras. Dan dinamit itu dihancurkan, ya diledakkan untuk menghancurkan benda-benda yang keras. Kuasa yang Tuhan beri kepada kita bagaikan dinamit untuk menghancurkan hal-hal yang begitu keras, hati yang keras, ya, setan yang sudah lama bercokol membodohi manusia. Dinamit itu, kuasa itu
yang Tuhan beri kepada kita sanggup mengalahkan semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita punya kuasa sebagai anak Tuhan, punya wibawa sebagai anak Tuhan. Kita tidak dipermainkan lagi oleh setan. Kita tidak dipermainkan lagi oleh situasi. Kita tidak dipermainkan lagi oleh keadaan yang membodohi kita. Tapi kita bisa bangkit berdiri dengan iman bahwa ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa berdoa dan mujizat pasti terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Yang berikutnya, peristiwa Yesus naik ke surga. Saudara, kita bisa melihat ada pesan yang Tuhan beri kepada kita. Di mana firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ketika Roh Kudus turun kepada kita, kita punya kuasa. Dan kuasa itu diberikan kepada kita, memperlengkapi kita, memfasilitasi kita. Kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu fasih berkhotbah. Kita mampu mendoakan orang sakit sembuh. Kita mampu konseling orang supaya orang itu datang kepada Tuhan. Kita mampu mendoakan supaya orang yang kerasukan setan dilepaskan oleh setan. Kalau kita bisa berkarunia, semua itu karena Roh Kudus beri kepada kita sebagai fasilitas bagi kita untuk kita pergi menyelamatkan orang lain, saudara. Kita berkata, dan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kalau kita belajar Alkitab lebih dalam lagi, menjadi saksiku ini bahasa yang lebih dalam lagi, saudara, sebenarnya mengandung arti. Kata saksi itu kita jadi martir. Tahu kata martir? Kata martir itu artinya orang yang rela mati demi Yesus. Orang yang rela mati demi kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak kita mau mati untuk kebenaran firman Tuhan? Seberapa banyak kita getol kuat prinsip kita untuk berpegang pada firman Tuhan apapun yang terjadi. Itu maksudnya martir. Dalam perjanjian lama ada contoh para martir yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah para martir yang luar biasa ketika mereka dibuang ke perapian karena mereka tidak menyembah patung buatan raja. Itulah maksudnya martir. Martir itu orang yang mau mati demi Yesus. Martir itu orang yang mau mati demi dia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau kompromi dengan pelanggaran. Dia berpegang terus. Dia berpegang teguh dengan kebenaran untuk dia menjadi saksi supaya orang diselamatkan. Itulah martir. Nah, firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksi. Saksi itu kepada banyak orang. Kita rela. Bisa pun kita meninggal demi orang lain diselamatkan. Jadi saudara, pagi hari ini Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita menjadi saksi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi saksi. Ya, hari-hari ini kita belajar untuk menunaikan tugas kita. Ada tugas Bapak Ibu Saudara. Tugasnya kita menjadi martir. Tugasnya kita menjadi saksi Yesus bagi dunia ini, bagi siapapun, demi mereka mengenal Yesus, demi mereka percaya kepada Yesus. Hari-hari ini Tuhan sementara memperlihatkan kepada kita bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti datang kedua kali. Dan Tuhan sudah lebih cepat dia akan datang. Mari kita tunaikan, ya, segera selesaikan tugas kita. Apa tugas kita? Menjadi saksi bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, itulah Roh Kudus Tuhan beri kepada kita supaya hidup kita menjadi saksi kepada semua orang lewat Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita. Engkau mungkin berkata, Tuhan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa menjadi saksi, terlalu banyak kekurangan dan kelemahan. Itulah sebabnya Roh Kudus turun atas kita. Kalau kita membiarkan Roh Kudus memakai kita, kalau kita membiarkan Roh Kudus mengurapi kita setiap hari, engkau akan melihat, ya,
Tuhan mampu mengubah engkau. Musa yang penuh dengan keterbatasan bisa dipakai oleh Tuhan. Ada begitu banyak contoh orang yang tidak bisa menjadi bisa karena ada pertolongan Tuhan. Terlebih kita, Tuhan sudah beri Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk menolak. Karena Tuhan sudah lengkapi, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Ia akan menolong engkau, ya. Jadi hari ini peristiwa Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita dengan begitu banyak tugas dan tujuan-tujuan yang sebagian besar saya sampaikan hari ini untuk menjadi pegangan bagi kita bahwa ketika Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita. Yohanes pasal yang ke-14 dia berkata, jangan gelisah, jangan takut. Aku pergi kepada Bapa, dan aku menyediakan tempat bagi kita. Jadi peristiwa Yesus naik ke surga adalah, saudara, supaya Dia menyediakan tempat bagi kita. Mari kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Mulai. Demikian firman Tuhan. Jadi poin yang berikut, peristiwa kenaikan Yesus Kristus supaya diberi Roh Kudus bagi kita. Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Baca baik-baik kitab Roma pasal yang ke-8. Hiduplah sesuai dengan Roh Kudus. Biarkan hidup kita dipimpin, dipegang oleh Roh Kudus. Supaya kita mampu menjadi anak Tuhan yang luar biasa dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah peristiwa Yesus naik ke surga adalah bagaimana Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ayat pertama, Yohanes 14 ayat sampai ayat kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, perhatikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat kita di surga. Kita harus percaya, kita harus amini. Kita sudah ada tempat di surga, bukan di neraka. Kita harus punya iman, kita tidak akan masuk neraka. Tapi kita punya iman, kita akan masuk ke surga. Karena kita percaya kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup membawa kita ke surga. Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membawa kita ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tidak percaya kepada Yesus, engkau harus segera percaya Yesus. Engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, segera cepat-cepat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan diberikan jaminan surga yang mulia. Karena Alkitab berkata, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi yang belum percaya Yesus, percaya Yesus. Yang belum terima Yesus, terima Dia. Karena kita berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Jalan menuju ke surga cuma melalui Yesus Kristus. Sebabnya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Yesus dalam hidupmu. Akui Dia dalam hidupmu. Hidup sesuai dengan keinginannya. Maka surga akan menjadi bagian kita. Jadi poin berikutnya adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Poin yang terakhir yang akan saya bahas mengenai peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah, mari kita kembali ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Dalam pembacaan kita temanya Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 kita mulai lihat ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Jadi peristiwa Yesus naik ke sorga hari ini yang kita rayakan menjadi peringatan, mengingatkan kita bahwa dia akan datang kembali. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini penting saudara. Dia kita peringati sudah naik ke sorga hari ini. Tapi hari ini firman yang sama datang kepada kita bahwa dia akan datang kembali. Sudah siapkah engkau ketika dia datang kembali? Amin Bapak Ibu Saudara. Sudah siapkah hidup kita ketika dia datang kembali? Ini pertanyaan saya bagi kita. Jawab itu dengan kejujuran hati kita. Sudah siapkah kita ketika dia datang kembali? Dan saya mau katakan, kedatangannya kembali kedua kali semakin cepat, semakin singkat. Lihat waktu yang ada, waktu yang kita jalani hari-hari ini. Alkitab tidak pernah mencatat kapan dia akan datang. Ya, waktu, tanggal, tahun, bulan, jam tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi Alkitab berkata tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali kita bisa saksikan, kita bisa nilai dari keadaan dunia ini. Dari keadaan alam kita bisa nilai, dari keadaan bangsa-bangsa kita lihat bisa nilai, dari keadaan manusia kita bisa nilai, dari situasi dunia kita bisa lihat saudara. Karena di dalam Alkitab sudah dijelaskan globalnya. Tanda-tanda ketika Yesus akan datang kedua kali sudah dijelaskan. Jadi sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ketika Yesus naik ke sorga, hari ini kita peringati. Kita juga mengingat, dia akan datang kembali. Dan ketika dia akan datang kembali, ini yang paling penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlewati dalam momen ini. Karena Yesus datang kedua kali ada tujuan. Tujuan pertama ketika Yesus datang, dia datang menyelamatkan manusia. Tapi Yesus ketika mau datang kedua kali, ada dua hal yang dia lakukan. Dia datang memisahkan domba, dia datang memisahkan yang bukan domba. Yesus datang kedua kali, dia datang dengan cintanya untuk orang-orang yang akan masuk bersama dengan dia di sorga. Yang kedua, dia akan datang dengan pedang, dengan penghakiman bagi orang-orang yang tidak akan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Jadi ini yang menentukan kita. Mari di dalam perayaan kita hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Siapkan diri kita untuk menerima, untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Siapkan rohani kita, siapkan iman kita. Siapkan hidup kita. Fokuskan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Lebih banyak bercermin, lebih banyak melihat diri kita. Jangan terlalu banyak melihat orang lain. Lihat banyak-banyak diri kita dan sandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Samakan diri kita dengan firman Tuhan untuk mempersiapkan diri kita. Ketika dia datang kembali, kita didapati orang-orang yang berkenan, layak di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus kedua ke surga hari ini mengingatkan kita lagi, dia akan datang untuk menjemput para salehnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya khotbah saya mengingatkan kita bahwa kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudus yang menyertai kita. Dia menolongmu, dia menginsafkanmu, dia menghiburmu, dia memberi kuasa kepada kita. Dia menyertai kita dalam tugas pekerjaan kita. Dan kita berkata, dia akan datang kembali untuk datang menjemput kita untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara pejamkan mata di rumah. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku berdoa diberkati jemaat-jemaat yang ada di rumah. Supaya jemaat-jemaat yang ada di rumah
Sahabat-sahabat Facebook, mereka dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas lagi. Karena Yesus naik ke surga, dia beri Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menolong kita, menghibur, memberi kuasa, menginsafkan kita, memberi kuasa kepada kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Sebabnya aku berdoa, Roh Kudus, mari tolong jemaat-jemaatmu yang lagi mengalami kesusahan, jemaat-jemaat yang sakit. Roh Kudus datang dengan kuasa bagaikan dinamit, menghancurkan kuasa sakit penyakit itu, sehingga kuasa sakit penyakit itu dihancurkan dan jemaat disembuhkan oleh nama Yesus Kristus. Ada jemaat-jemaat yang mengalami kesusahan, Roh Kudus datang tolong mereka supaya mereka bisa keluar dari kesusahan mereka. Masalah apapun yang teman-teman Facebook hadapi, Roh Kudus engkau penolong. Ada yang kecewa hari-hari ini, ada yang sakit hati, Roh Kudus engkau penghibur. Mari Roh Kudus menghibur mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan ingatkan kami bahwa hari ini Tuhan naik ke surga. Dengan cara yang sama Tuhan akan datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput kami. Aku berdoa, biar kami menjadi orang-orang Kristen yang siap, orang-orang Kristen yang siap untuk kedatangan Yesus bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak ketinggalan, tapi kami adalah orang-orang yang akan bersama-sama di awan-awan yang permai, bersama dengan Yesus dalam kekekalan di surga. Terima kasih Tuhan. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Mari jemaat, teman-teman Facebook yang ada di rumah, mari kita nyanyi pujian ini. Highest, let our King be lifted up. Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, hallelujah. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Let our King be lifted up.
dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Jemaat-jemaat yang ada di rumah, sahabat-sahabat Facebook, kami diberkati oleh ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kami akhiri ibadah ini mengucap syukur. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Facebook, angkat tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita para saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, terima semua berkat ini menjadi bagian kita semua. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ibadah kita. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Bagi siapapun yang merayakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Shalom Elohim.